وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Doa selanjutnya masih di halaman 103 juga di bagian bawah ya. Di atas footnote maksud saya di bagian bawah bagian urutan doa-doa ini yaitu ajaran Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dayna waghnina minal faqr. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari 4 halaman 2084. Ini maknanya dalam sekali ya. Terjemahannya adalah Allahumma ya Allah rabbas samawati sab'i. Rabb artinya pencipta, pemilik, penguasa, ya. Tuhan kesimpulannya. Ya. Tuhan langit yang 7. Kemudian warabbal arsh dan Tuhan pemilik singgasana yang agung. Rabbal arshil azim. Ya. Azim itu berarti agung. Rabbana wa rabba kulli syai. Tuhan kami, pencipta kami dan juga pencipta segala sesuatunya. Falikal habbi wan nawa. Tuhan yang telah membelah butir, tumbuh-tumbuhan dan biji tunas. Jadi ini ikrar bahwasanya Allah itu memang betul-betul luar biasa pencipta sesuatu yang termasuk biji-biji dan benih tumbuh-tumbuhan. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Dan yang telah menurunkan kitab suci Taurat, Injil dan Al-Quran atau Al-Furqan. A'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang pertama dan tidak ada yang mendahuluimu, ya. Tidak ada yang sebelummu gitu ya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah zat yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru dan engkau maha zahir, ya, nampak. Falaysa fawqaka syai'. Atau di atas, ya. Maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Iqdi anna ad-dain, iqdi anna ad-daina, lunasilah utang-utang kami, wagnina minal faqr, dan lepaskan kami dari kefakiran. Baik, kita bedah doa ini dulu, insyaAllah. Potongan pertama yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman sekalian adalah Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshi rabbana wa rabba kulli syai' falikal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Sampai sini dikenal dengan puji-pujian kepada Allah. Tadi ini sudah kita titik beratkan teman-teman sekalian. Setiap kali Anda mau berdoa kepada Allah, selalu ada puji-pujiannya. Tidak boleh buru-buru. Ya, tidak boleh buru-buru. Makanya pernah ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba dia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan aku. Kata Nabi SAW, orang ini tergesa-gesa. Harusnya dia memuji Allah dulu, apa saja, walaupun cuma Alhamdulillah, atau Bismillah. Kemudian dia membaca salawat kepada aku, lalu dia berdoa. Di sini kita lihat bagaimana dalam doa ini semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam puji-pujian ini ada poin A, poin B, poin C ya. Dan ini faedah yang pertama. Dari poin yang pertama, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita coba bedah lebih dalam lagi makna daripada Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim wa rabbana wa rabba kulli syai'. Ini poin A-nya dari faedah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengikrarkan dan mengakui kalau Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan segala sesuatunya. Seluruh langit yang luas ini, bahkan berlapis-lapis ke atasnya. Kemudian juga pemilik singgasana yang agung. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy-Nya,
singgasananya. Dan juga dia adalah Tuhan segala sesuatunya. Tidak terkecuali. Nampak atau tidak nampak oleh mata manusia. Allah penciptanya, penguasanya, pemiliknya, penghancurnya, yang menghidupkan dan mematikan. Dan ini pelajaran luar biasa. Bagaimana kita mengikrarkan bahwasanya Tuhan kita Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti. Kalaupun ada sesuatu yang membuat kita takut atau berusaha membuat kita tahu dari para makhluk. Karena dia adalah ciptaan Allah. Nggak ada sesuatu yang kita khawatirkan hilang dari kita, dari apa yang kita sukai, kalau Allah memang menjaganya. Dan tidak akan mungkin bisa kita pertahankan kalau Allah sudah mau mengambilnya. Ini ikrar pemahaman dari masalah tauhidnya. Kemudian poin B-nya di satu, faedah yang satu adalah falikal habbi wan nawa. Dialah yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan juga biji tunas. Biasanya nawa juga itu, kalau di biji kurma itu di bagian tengah-tengahnya di biji kurma itu, di belahannya, dan tengah-tengah sekali itu diistilahkan dengan biji tunasnya. Dan ini juga poin B dari poin B dari manfaat yang pertama, yaitu masalah Allah pencipta segala sesuatunya. Ya. Kalau di sini falikal habbi wan nawa, Allah yang menciptakan. Anda bisa pernah lihat atau Anda bisa praktikin, misalnya Anda makan buah apa saja. Buah apa saja. Saya pernah tontonan di YouTube juga sangat simpel ya. Buah itu bijinya ya, dicemplungin ke dalam sebuah gelas ya, air, dibiarkan beberapa hari sampai tumbuh tangkai kecilnya. Tidak selang waktu lama ya. Setelah itu, setelah tumbuh daunnya sedikit, maka Anda ambil lalu Anda tanamkan di dalam tanah. Di pot bunga misalnya. Anda akan kaget setelah itu tumbuh-tumbuhan pohon, bahkan mungkin pohon yang ini lebih subur daripada pohon yang Anda ambil biji dari. Dari mana semua ini? Ini pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tidak. Maka di sini kita yakini faliq. Faliq artinya yang membelah. Sehingga bisa keluar, terbuka dan akhirnya bertumbuh besar. Biji kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar gitu. Poin C-nya dari faedah yang pertama yaitu wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Dan dia juga Allah pencipta, dia juga Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Dan ini masuk dalam rukun iman kita yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab. Ya. Nah, ini pelajaran penting yang bisa diambil, bahwasanya Allah SWT memang pernah menurunkan Taurat, menurunkan Injil dan menurunkan Al-Quran. Hanya saja yang diterapkan sekarang hukumnya adalah Al-Quran. Yang diterapkan sekarang adalah hukumnya Al-Quran. Taurat dan Injil hanya kita tahu pernah ada kitab turun namanya Taurat dan Injil. Yang apakah sekarang itu masih Taurat dan Injil? Allahu a'lam. Karena mereka sudah banyak mengubahnya. Gitu kan. Nah ini faedah yang bisa diambil daripada hadis yang pertama. Yang kedua, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatiha. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan semua yang kau pegang ubun-ubunnya. Ya. Hewan melata, jin, manusia, hewan-hewan. Semua itu kita berlindung dari keburukannya. Keburukan apapun yang bisa berbahaya buat kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Dan ini hal yang luar biasa karena memang kita kembalikan kepada Allah. Walaupun harimau, singa, ular, apapun yang kejam atau yang mungkin di alam hewan dia berbahaya, tetap aja Allah penciptanya. Allah mampu menyelamatkan kita dari serangan dia. Faedah yang ketiga, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang awal dan tidak ada sebelummu segala sesuatunya. Ini ikrar tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin akan ada orang yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebelum ada dan tidak ada yang sebelumnya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada awalnya. Dialah awal itu. Itu juga setelahnya wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau yang terakhir dan tidak ada sesudahmu. Semua bisa binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam surah Ar-Rahman Allah jelaskan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'an. Ditanyakan kepada Muhammad tentang kegiatannya Allah yang di langit dan di bumi ini, menanyakan kepada Allah apa kegiatannya. Allah mengatakan, katakan dia setiap saat ada kegiatannya. Jadi Allah tidak akan pernah ada akhirnya. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah yang zahir, yang nampak, yang di atas, maka tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah yang batin, ya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangimu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menguasai semua jenis alam dan semua jenis istilah-istilah ini. Pelajaran yang terakhir dari hadis adalah potongan akhirnya, ikdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ini menandakan semua doa panjang tadi, puji-pujian kepada Allah, pengakuan tentang Taurat, Injil, Al-Quran, adalah untuk minta dilunasi utang setiap kali mau tidur. Bagi teman-teman yang masih terlilit utang, jangan luputkan doa ini. Tapi kan saya tidak hafal Ustaz panjang di foto di handphonenya kalau Anda pegang buku ini. Buku ini Anda bisa dapatkan di toko buku manapun. Di foto. Mungkin juga bisa Anda ketik di Google kumpulan doa-doa menjelang tidur. Tapi Allah alam doa ini ada atau tidak gitu. Tapi ini luar biasa karena di akhir unutnya kita mengatakan iqdi anna ad-dain. Ya Allah, lunasilah utang-utang kami. Wagnina minal faqr, dan cukupkan kami dari kefakiran. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 4 halaman 2084. Ya, dan ini utang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, satu-satunya hal yang paling berbahaya bagi seseorang yang harus segera dia berlepas diri darinya selama dia mampu adalah utang. Ada 3 poin Anda perhatikan dalam masalah utang ya. Yang pertama, Anda jangan utang kecuali darurat. Ya, ini penting, darurat sekali. Jangan buka pintu itu. Jadi kalau saya masih bisa hidup. Yang kedua, niat dalam hati untuk membayarnya. Ini harus diperhatikan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan dia membayar. Kalau dia tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia. Yang ketiga, selalu berusaha, ikhtiar, berdoa, berikhtiar untuk mengembalikan. Dan menemui juga pemilik piutang. Jangan lari, jangan hilang. Nah, bisa saja dia sedang terzalimi, sekarang dia doakan keburukan, maka kita bisa kena. Ini harus hati-hati sekali. Tapi di sini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk memohon setiap kali mau tidur agar utang-utang kita dilunasi. Dan ini hal yang luar biasa karena akan menenangkan jiwa seseorang kalau utangnya lunas. Allahu a'lam. Jadi ini termasuk hal yang luar biasa. Kita bisa lepas dari utang dengan hanya mengamalkan doa ini. Bi'idnillahi ta'ala. Tapi setiap kali mau tidur.